perkembangan di Banyumas, Purwokerto, kemudian di Madura dan di Palu dan sekitarnya di Al-Khairat itu memberi catatan menarik bagi fenomena keislaman kontemporer kita. Ya kan. Nah, untuk itu sebenarnya saya melihat pertama adalah semua harus cooling down dan memahami esensi dari Islam ini adalah damai. Esensi dari keislaman kita itu termasuk dakwah, termasuk di dalamnya adalah persoalan nasab, itu harus dikembalikan pada yang substansial dari keislaman kita, dalam arti adalah kedamaian. Nah, kemudian yang kedua, karena konteksnya adalah kedamaian, maka para pihak semuanya, termasuk diantaranya adalah teman-teman di Banyumas, kemudian G. Fuad Pleret, kemudian teman-teman Madura yang kemarin didatangi oleh Bahar bin Smith dan juga teman-teman di Palu, itu idealnya adalah menyadari dirinya bukan bagian dari konflik. Jadi harus menyadarkan dirinya masing-masing ini, self consciousness, kesadaran pribadi, bahwa jangan dong sampai seperti itu. Oke, ada satu dua yang provokasi, tapi jangan kemudian ikut-ikut terprovokasi. Kemarin saya juga yang ketiga membaca rilisnya Ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Profesor Asrorun Niam Soleh, yang menghendaki satu dua orang untuk atau kelompok-kelompok tertentu yang merasa tersinggung dengan statementnya Gus Fuad Pleret untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, sebenarnya kan ini menurut saya itu kemajuan ya. MUI dalam hal ini kita menginginkan sebagai melerai konflik-konflik yang ada, mendinginkan provokasi-provokasi dari dua pihak, dua kelompok yang berbeda ini, bukan sebaliknya malah menjadi bagian dari konflik itu. Nah, apa sih sebenarnya yang diperdebatkan? Apa sih sebenarnya yang diributkan? Apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab dari gerakan-gerakan yang istilah Mas Yusuf tadi adalah sosial politik. Kemudian terjadi pelaporan yang menurut Yusuf Mars tadi adalah terbesar ya, di Banyumas sebagai respon pelaporan atas Fuad Pleret. Nah, ini kan para tokoh, para pimpinan, kemudian apalagi lembaga-lembaga resmi ormas-ormas Islam, saya sebenarnya lebih setuju dengan PBNU yang umat tidak usah terprovokasi, tidak usah ikut-ikutan. Nah, ini hal yang menurut saya statement terbaik terkait dengan konflik ini. Sedikit berbeda dengan statementnya Ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama yang mendorong komunitas tertentu untuk melaporkan, gitu kan. Hari ini kita bersama ada di Gor Satria. Hari ini hari Rabu tanggal 16 April 2025 bersama PWI LS Kabupaten Banyumas dalam aksi menolak provokasi Habib Rizik. Dihadiri oleh beribu-ribu peserta ini rupanya. Mulai kumpul. Dilakukan dengan cara yang sangat tertib dan dengan cara yang sangat beradab. Ya, saya kira ini adalah pelaporan yang terbesar ini. Kalau saya lihat itu dalam melaporkan seseorang, dan tentu tidak kalah menariknya, tidak kalah sengitnya bahwa di pihak Habib Rizik CS pun melaporkan Gus Fuad terhadap beberapa polemik sebelumnya. Saya langsung ke Dr. Soleh. Dr. Soleh, bagaimana perspektif Anda ini terhadap polemik nasab kian panas? Apakah negara harus turun? Dan bagaimana menurut Anda polemik nasab ini merambah ke sosial politik menurut saya, gerakan sosial yang jika dibiarkan ini akan kemana-mana. Silakan Dr. Soleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yusuf, Ki Ubaidillah dan Mas Taufik. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah kesempatan malam ini kita bersilaturahmi kembali setelah Lebaran kemarin, dan selama Ramadan kita juga tidak naik. Mas Yusuf naik sendirian. Ya, perkembangan di Banyumas, Purwokerto, kemudian di Madura dan di Palu dan sekitarnya di Al-Khairat
itu memberi catatan menarik bagi fenomena keislaman kontemporer kita. Ya kan. Nah, untuk itu sebenarnya saya melihat pertama adalah semua harus cooling down dan memahami esensi dari Islam ini adalah damai. Esensi dari keislaman kita itu termasuk dakwah, termasuk di dalamnya adalah persoalan nasab, itu harus dikembalikan pada yang substansial dari keislaman kita, dalam arti adalah kedamaian. Nah, kemudian yang kedua, karena konteksnya adalah kedamaian, maka para pihak semuanya, termasuk diantaranya adalah teman-teman di Banyumas, kemudian G. Fuad Pleret, kemudian teman-teman Madura yang kemarin didatangi oleh Bahar bin Smith dan juga teman-teman di Palu, itu idealnya adalah menyadari dirinya bukan bagian dari konflik. Jadi harus menyadarkan dirinya masing-masing ini, self-consciousness, kesadaran pribadi, bahwa jangan dong sampai seperti itu. Oke, ada satu dua yang provokasi, tapi jangan kemudian ikut-ikut terprovokasi. Kemarin saya juga yang ketiga membaca rilisnya Ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Profesor Asrorun Niam Soleh, yang menghendaki satu dua orang untuk atau kelompok-kelompok tertentu yang merasa tersinggung dengan statementnya Gus Fuad Pleret untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, sebenarnya kan ini menurut saya itu kemajuan ya. MUI dalam hal ini kita menginginkan sebagai melerai konflik-konflik yang ada, mendinginkan provokasi-provokasi dari dua pihak, dua kelompok yang berbeda ini, bukan sebaliknya malah menjadi bagian dari konflik itu. Nah, apa sih sebenarnya yang diperdebatkan, apa sih sebenarnya yang diributkan, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab dari gerakan-gerakan yang istilah Mas Yusuf tadi adalah sosial politik, kemudian terjadi pelaporan yang menurut Yusuf Mars tadi adalah terbesar ya, di Banyumas sebagai respon pelaporan atas Fuad Pleret. Nah, ini kan para tokoh, para pimpinan, kemudian apalagi lembaga-lembaga resmi ormas-ormas Islam, saya sebenarnya lebih setuju dengan PBNU yang umat tidak usah terprovokasi, tidak usah ikut-ikutan. Nah, ini hal yang menurut saya statement terbaik terkait dengan konflik ini. Sedikit berbeda dengan statementnya Ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama yang mendorong komunitas tertentu untuk melaporkan, gitu kan. Nah, untuk itu kita kembalikan kepada, dan yang terakhir saya harus menyikapi Kementerian Sosial dalam hal ini yang menjadi leading sektor pemberian gelar pahlawan nasional, yang menjadi penyebab dari statement kerasnya Fuad Pleret yang kemudian berkembang merembet kemana-mana. Dalam konteks pahlawan nasional, negara tidak boleh memberikan legitimasi tokoh untuk dijadikan pahlawan nasional ketika terjadi polemik, ketika terjadi dinamika yang keras di masyarakat. Negara harus tidak hanya meng-hold dulu atau cooling down dan melakukan edukasi dengan melakukan pendekatan-pendekatan sehingga konstruktif, tidak ada polemik, tidak ada dinamika yang arahnya destruktif. Nah, ini belum dilakukan oleh negara. Nah, kalau kemudian kemarin di Hall Al Khairat di Palu, kemudian ada sejumlah menteri hadir, bahkan kemudian diberi kesempatan untuk berpidato, sebenarnya saya membayangkan pidato Pak Nusron Wahid itu datar-datar saja, bukan bagian dari provokasi-provokasi. Ternyata Pak Nusron di sini terjebak pada pemihakan atau ngeblok atau bahkan provokasi tersendiri kalau saya baca, kalau saya lihat, saya amati, saya cermati dari pidatonya. Oke lah bahwa Pak Nusron secara pribadi itu setuju dengan kalangan habaib, setuju dengan perjuangan Sis Al-Jufri, tetapi tidak boleh dong sebagai pejabat negara, sebagai tokoh publik, sebagai menteri, kemudian dia bagian dari konflik. Yang disampaikan Pak Nusron itu menurut saya tidak berbeda jauh atau bahkan paralel dengan yang disampaikan oleh Profesor Asrorun Niam Soleh, Ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama. Nah, dalam konteks seperti ini, semua harus mendinginkan situasi, semua harus kembali kepada misi utama agama ini, semua harus mengembalikan pada apa sih esensi dakwah tersebut. Jangan sampai kemudian ikut-ikutan provokasi atau ikut-ikutan mendorong, mengelompokkan bagian dari konflik masing-masing. Nah, kita juga tidak ingin pidato keras-kerasan atau provokasi keras-kerasan juga, gitu kan. Jadi saya ingin atau teman-teman
apa namanya? Saya mengajak teman-teman untuk meletakkan konflik ini dalam tanda kutip atau polemik tentang nasab ini dikembalikan kepada wilayah masing-masing, dikembalikan kepada kesadaran pribadi masing-masing. Saya yakin pejabat berwenang dalam ini kepolisian yang mendapat laporan-laporan baik yang kontra maupun pro, saya yakin penyelesaiannya adalah dikembalikan kepada komunitas masing-masing karena ini wilayah-wilayah yang sebenarnya cukup bisa diselesaikan dengan cara diskusi, dialog, tabayun, musyawarah dan semacamnya. Tidak kemudian dikriminalisasi atau semacamnya itu. Mungkin itu dulu Mas Yusuf. Ya, pemirsa Prasuara TV masih bersama saya dengan pada Suwa TV dan Kiai Badillah Tamam, kemudian juga Dr. Soleh. Dr. Soleh, ini menarik. Saya setuju dengan statement Anda bahwa semua pihak harus calling down terkait apa situasi di arus bawah. Kemarin yang di suasana Madura itu sampai ada, saya makanya di Madura itu tidak saya tampilkan karena ada senjata tajam ya yang dimainkan. Ini tidak etis gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa pergerakan yang di Banyumas ini tertib, adil, tertib dan juga tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Padahal itu ribuan. Baik. Ini adalah problematika sosial yang harus dihadapi oleh pemimpin-pemimpin bangsa, tokoh-tokoh agama. Tadi menyorot tentang bagaimana sosok MUI atau tokoh MUI seharusnya tidak perlu melakukan statement seperti itu. Artinya semua calling down, saya setuju dengan Gus Fahrur bahwa semua harus damai, gitu ya. Nah, menurut Anda konkretnya seperti apa nih mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai dan semakin tajam di arus bawah? Ya, ini sebenarnya sulit-sulit gampang atau gampang-gampang susah gitu. Kenapa? Karena kalau dalam teori sosiologi itu hanya masyarakat purba yang bentuk penyelesaiannya itu dengan kekerasan. Bentuk penyelesaiannya itu dengan senjata atau dengan pertumpahan darah ya. Apalagi konflik ini bukan antar negara, ini konflik antar individu, antar kelompok. Jadi itu harus menjadi kesadaran pribadi masing-masing. Itu pertama. Kemudian yang kedua, seperti apa kemudian bentuk perdamaiannya kan seperti itu. Nah, ya itu menjadi sebenarnya sangat sederhana saja bahwa sebenarnya kan pilihannya ada dua kan. Setuju nggak bahwa Habaib itu Dzurriyyah atau bukan gitu kan. Bagi kalian yang tidak setuju ya kita hormati, bagi yang setuju ya dihormati gitu saja. Tanpa harus melakukan, dan itu cukup menjadi kesadaran masing-masing. Wilayah-wilayah ini dihadirkan dalam wilayah-wilayah konteks seperti Kiai Imaduddin, wilayah-wilayah akademik, wilayah-wilayah yang isinya data, perdebatan, teori, konsep. Nah, di situ. Jangan kemudian ditarik pada persoalan-persoalan intinya gesekan antar kelompok. Bahwa kamu kalau tidak bagian dari ini, ya, seperti pidatonya Pak Nusron itu saya ngeri sebenarnya. Jadi ini harus menjadi kesadaran masing-masing bahwa oke lah kita saling menghormati dengan pilihan, dengan keyakinan yang ada. Kenapa? Karena edukasi yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin dan kawan-kawan, PW, LSI dan kawan-kawan itu selama 2-3 tahun belakangan ini itu sudah sampai ke akar rumput, sudah sampai kepada sasaran inti, kesadaran publik itu udah tercapai gitu. Nah, kemudian untuk naik ke level katakanlah kita dalam tanda kutip melibatkan atau mengajak negara untuk sama-sama seperti keyakinan Kiai Imad dan kawan-kawan mungkin agak susah. Negara ini kan legitimator atau penyempurna dari legitimasi yang ada. Dia baru melakukan pemihakan ketika semuanya udah jelas definisinya, udah jelas positioningnya kan gitu. Selagi masih debatable negara belum bisa masuk, atau jangankan negara, NU aja juga belum bisa masuk. Dalam konteks sekarang NU lebih jelas pemihakannya adalah ke kelompok yang anti Kiai Imad. Jadi ini Kiai Imad dan kawan-kawan, teman-teman di Banyumas, teman-teman di Demak, nggak usah kecil hati, di Tulungagung dan macam-macam, ya sudah ini terus saja berjuang untuk melakukan itu tanpa harus terprovokasi untuk melakukan kekerasan sebaliknya, baik kekerasan simbolik seperti yang digambarkan oleh Mas Yusuf tadi dengan adanya senjata dan lain-lain, atau dalam bentuk provokasi-provokasi dalam rapat-rapat umum dan semacamnya. Lagi-lagi hanya orang purba yang penyelesaiannya dengan senjata, dengan provokasi, apalagi
hal-hal bicara soal pertumpahan darah dan semacamnya itu. Harus dilakukan edukasi-edukasi juga ini, dan mestinya memang negara hadir di situ. Bahwa negara nanti penyelesaiannya adalah dikembalikan lagi kepada komunitas masing-masing, ya memang ini konfliknya memang konflik komunitas, bukan konflik kriminal dalam tanda kutip yang melibatkan individu antar individu. Ini adalah soal konsep, soal kesadaran, soal keyakinan, dan itu semestinya adalah cukup dipantau. Negara tidak mungkin memihak itu. Mungkin gitu Mas Yusuf. Oke, baik. Ini tensi politik dan keamanan ya. Ketika kelompok-kelompok yang pro dan kontra saling lapor ke polisi, memobilisasi massa atau mengancam satu sama lain di media sosial, itu sudah masuk kategori potensi politik horizontal. Nah, negara bisa dianggap tidak hadir kalau masuk atau kalau masuk malah dianggap memihak. Nah, apakah Anda melihat ke arah sana ini? Bahwa tensi saling lapor kemudian saling pengerahan massa ini akan menjadi potensi untuk konflik horizontal? Untuk aparat-aparat di daerah, saya yakin mereka belum menentukan sikap ya dalam tanda kutip. Artinya apa? Artinya bahwa belum ada kebijakan nasional tentang penyikapan terkait konflik habaib ini, terkait isu tentang habaib ini. Kalau ada penyikapan nasional, pasti aparat-aparat di daerah, di Banyumas, di Madura, di Palu, di Demak, di Tulungagung, di Jember, dan macam-macam, pasti penyikapannya tunggal. Nah, mereka ini tidak ada arahan dalam tanda kutip, karena penyikapan nasional belum terjadi. Saya yakin itu penyelesaiannya adalah kreativitas masing-masing penanggung jawab keamanan masing-masing ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pelibatan negara dalam konteks ini, negara pelibatan dalam arti itu bisa masuk hanya persoalan pada ketika terjadi chaos ya, ketika terjadi benturan sosial, ketika terjadi gesekan antar kelompok, itu baru masuk. Tapi untuk masuk pada isu tentang habaib ini, saya meyakini belum saat ini atau belum sekarang. Kenapa? Karena penyikapan negara tentang isu habaib ini belum ada. Dan negara pun juga belum tergerak misal untuk minta fatwa, minta pendapat dari Nahdlatul Ulama atau dari Majelis Ulama misalnya, dua stakeholder yang berkepentingan langsung dengan isu habaib ini. Nah, relasi antara NU dan habaib, ulama-ulama Nusantara dengan habaib, kiai-kiai kita dengan habaib ini kan sebenarnya kayak saudara ya, atau memang saudara. Persis kayak relasinya antara teman-teman Muhammadiyah dengan kalangan Al-Irsyad Islamiyah. Nah, ini kok bisa antar saudara kemudian gontok-gontokan seperti ini kerasnya kan gitu kan. Nah, saya yakin negara melihatnya ke arah itu sebenarnya. Baru kalau kemudian ada dorongan atau lebih keras lagi, bisa saja negara meminta fatwa Majelis Ulama atau minta pendapat dari PBNU untuk menyikapi hal ini. Nah, selagi belum ada permintaan itu, saya yakin ini menjadi isu liar dalam tanda kutip, menjadi gerakan yang liar, dan agak susah itu penanggung jawab keamanan di daerah untuk menyikapinya. Karena apa? Karena belum ada kebijakan nasional terkait isu habaib ini. Kita tunggu kebijakan nasional itu. Oke, saya kira negara tidak perlu. Apakah menurut Anda negara perlu mendefinisikan tentang si A nasab tersambung ke Rasulullah atau tidak? Saya kira ini menurut Anda apakah negara cukup netral-netral saja? Biarkan saja ini perdebatan antara yang pro dan kontra, tetapi tetap menjaga tensi keamanan, tensi emosi, walaupun panas di pikiran, tetapi tetap tidak bergemuruh di akar rumput. Awal-awal Menteri Nasaruddin Umar, Profesor Nasaruddin Umar jadi menteri, di podcastnya Roma Irama, beliau jelas penyikapannya terhadap habaib ini. Tapi kan belakangan kan melempem, dalam tanda kutip. Padahal kebijakan negara terkait keislaman, itu leading sektornya adalah Menteri Agama. Nah, kalau Menteri Agama aja dari awal diangkat, dilantik, kemudian sekarang berbeda, kita mau berharap dari mana? Gitu. Ya, Mas Yusuf. Ya, terima kasih Dr. Soleh. Saya kira perlu ada redefinisi tentang kemuliaan seseorang, dan saya dampak dari polemik nasab itu ada redefinisi tentang kemuliaan seseorang, bukan dari nasab tetapi dari ilmu atau akhlaknya. Baik, saya dengan Kiai Ubedillah Taman Munji, juga kawannya Kiai Imad dan juga kawan saya ini
Kawannya Bang Roma dan polemik nasab. Tapi saya yakin Kiai Ubaidillah bukan bagian dari kelompok yang ikut memprovokasi panasnya isu nasab. Saya punya tagline, debat nasab yes, provokasi no, gitu kan. Nah ini sebetulnya yang harus kita lakukan, bahwa perdebatan itu sangat menarik. Kemarin saya mencoba untuk bagaimana ini untuk debat sengit ini antara Habib Rizik dengan Kiai Imad, kita kembalikan lagi. Ini persoalannya, perdebatan secara intelektual, bukan perdebatan secara power, kemudian massa, pengerahan massa. Jika pengerahan massa antar massa, ini saya pikir dinamika tentang pemikiran keislaman akan mundur. Baik, Kiai Ubaidillah, bagaimana Anda memotret terhadap gerakan-gerakan sosial yang terjadi saat ini antara satu kelompok yang pro dan kontra? Silakan. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Hormat saya untuk Mas Yusuf dan Dr. Soleh, juga Kang Taufik. Jadi begini Mas, saya mencoba redesign dalam menyikapi fenomena diskursus nasab yang kemudian tiba-tiba mengarah kepada konflik horizontal. Itu saya jadi berpikir, seandainya para aparatur negara dalam konteks ini, yang saya mencoba setidaknya bisa membuat ketawa saya, seperti Kang Nusron Wahid, seperti pihak kepolisian Sulteng yang ceramahnya juga menggebu-gebu begitu, kemudian bahkan MUI Prof. Asrorun Niam yang juga semangat seperti itu saya ketawa Mas. Saya membayangkan kayaknya perlu elit-elit yang memiliki kebijakan strategis baik di keagamaan seperti MUI, Kemenak, maupun kementerian-kementerian yang lain, misalnya Kang Nusron Wahid dan kawan-kawan, itu kalau andaikan visinya seperti visi Mas Yusuf, visi pencerahan, mungkin udah selesai, nggak ada konflik Mas. Sederhana, Mas Yusuf kan sederhana, fenomena ini itu dia dibuat aja dialog. Ini wilayah akademik, wilayah ilmiah, historis, dibuat aja dialog dengan terus menyerukan proses ilmiah harus diselesaikan secara ilmiah, seperti yang Mas Yusuf ulang-ulang melalui podcast ini. Itu kan menarik sebenarnya. Menjadi problem itu kan setelah pihak wakil menteri datang ke Rizik Syihab, kemudian ceramah Kang Nusron yang di beberapa kesempatan seperti itu, terus kemudian muncul MUI seperti itu. Ini kan sebenarnya tanpa disadari nambah manas-manasi konflik Mas, memancing seperti yang dikatakan oleh Dr. Soleh Basari tadi itu. Dan saya sebenarnya punya ini Mas, punya satu strategi, perlunya riset kebijakan terkait dengan penyelesaian diskursus nasab yang sudah mengarah kepada konflik horizontal ini. Riset kebijakan dalam konteks ini apa? Misalnya dimulai dari hal yang paling sederhana, bahwa masalah nasab ini itu sebenarnya masalah di lingkungan intern warga NU. Ibaratnya begini, kalau ada rumah tangga itu konflik, ya biar diselesaikan pihak keluarga internal, pihak luar jangan ikut-ikutan. Nanti kalau pihak luar ikut-ikutan, kalau keluarga itu sudah rukun kembali, yang ikut-ikutan jadi korban nanti, malah jadi kena disalahkan. Ada rumah tangga seseorang sedang konflik antara bapak, anak, sama istri, kemudian saya ikut-ikutan. Ketika mereka konflik, mungkin yang cocok dengan saya akan senang dengan keterlibatan saya. Tapi ketika mereka sudah rukun kembali, nanti saya yang disalahkan, Mas. Lah, konflik ini itu kan melibatkan muhibbin
para habaib dan melibatkan mereka yang mendukung tesis Kiai Imad. Dan keduanya adalah sama-sama keluarga besar Nahdlatul Ulama, warga Nahdliyin. Nah, ini sebenarnya menuntut mau tidak mau organisasi elit PBNU ini jangan tinggal diem. Bagaimana menyelesaikan resolusi konflik ini dengan cara strategis, ilmiah dan terukur, bukan dengan cara otoritatif. Otoritas personal mempengaruhi problem sosial warga Nahdliyin ini akan sulit, Mas. Jadi jangan otoritas personal yang dikedepankan, tapi betul-betul otoritas keilmuan yang dikedepankan. Bagaimana basis Basul Masail ini bisa menyelesaikan konflik ini, dan bagaimana tingkat elit kepemimpinan ini betul-betul memiliki resolusi yang betul-betul menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan-pendekatan yang ilmiah, bukan otoritas personal maksud saya. Dan bisa dipahami otoritas personal itu arahnya kemana, Mas Yusuf. Nah, ini dari internal. Nah, secara eksternal, pihak-pihak pemerintah itu menurut saya tidak perlu terlibat dalam orasi-orasi dari pihak MPR, dari pihak kepolisian, dari pihak kementerian, sampai terlibat ikut orasi yang justru malah membuat panas suasana. Dan ini juga sebagai bentuk fenomena melemahnya manajemen kepemimpinan pemerintah sekarang ini, Mas. Dalam kondisi apapun, seperti contoh kasus misalnya Pak Jokowi itu dalam kondisi apapun kan marwah negara karena mantan presiden. Sementara menjadi bulan-bulanan kelompok-kelompok tertentu sampai ke UGM harus ada ketegasan biar tidak memperpanjang persoalan. Ini kesannya nanti malah akan ada penilaian seolah-olah pemerintah ini sedang memperpanjang manajemen konflik untuk membuat kebijakan yang harus melewati mengorbankan masyarakat yang dipimpinnya. Ini kan jadi problem dalam konteks pemerintahan ini kalau memperpanjang masalah ini. Nah, terkait dengan menuju ke arah dalam tanda kutip konflik horizontal, itu perlu resolusi yang betul-betul didasarkan kepada kepentingan publik, hasil riset kebijakan yang betul-betul strategis, yang tidak menambah bagaimana masyarakat ini semakin berbenturan, Mas Yusuf. Karena dalam kondisi apapun, misalnya begini, ada salah seorang tokoh misalnya menyebut nama hewan dalam sebuah pemaparannya. Ini sebenarnya kan sebuah refleksi counter wacana yang sebelumnya telah dilatar belakangi oleh komunitas besar yang juga menyebut-nyebut nama-nama hewan. Bahkan tidak kalah mengerikannya respon terhadap pernyataan si fulan ini dalam membuat pernyataan memunculkan kata hewan itu direspon dengan berkali-kali dengan ucapan-ucapan yang sama. Artinya apa? Ada kedua belah pihak, yang satu merespon sebagai counter wacana, pihak yang ini sebenarnya telah memulai dalam waktu yang sudah lama selalu mengumbar ungkapan-ungkapan yang menisbatkan manusia dengan hewan, itu di mimbar-mimbar ceramah. Dan sampai sekarang tidak ada permasalahan. Sehingga seolah-olah secara sosiologis itu ada jebakan yang ingin diciptakan oleh kelompok yang suka membuat kegaduhan ini terhadap masyarakat lokal, sehingga ketika masyarakat lokal ini terpancing, kemudian langsung diisukan dalam bentuk isu kesesatan misalnya. Agak simbolis ya. Kalau saya menyebut secara real kelihatannya Mas Yusuf tidak berkenan, tapi paling tidak itulah Mas Yusuf. Lanjut. Oke. Baik, Ki Ubed, ini menarik bagi saya ini bagaimana cara meredam konflik ini tanpa mematikan kritik atau menutup ruang diskusi sehat.
Ini kan perlu kita lihat, perlu kita dewasa bersama. Katakan Keiman memberikan tesis, mengkritisi atau menafikan, merungkankan ya bahasa gaulnya itu nasab Bang Alawi. Tetapi Bang Alawi pun pihak yang lain juga sama, memberikan counter wacana terhadap ini. Tetapi tidak mematikan kritik atau menutup ruang diskusi sehat. Ini bagaimana nih Anda bisa memberikan wacana? Kembali pada diskursus awal, Mas. Biarkan secara ilmiah biarkan masing-masing pihak itu berbicara secara ilmiah. Tidak perlu pihak pemerintah itu ikut terlibat seolah-olah manas-manasi, Mas. Dengan pidatonya Kang Nusron Wahid itu mau tidak mau itu manas-manasi, jujur aja, Mas. Dengan kehadiran tokoh-tokoh tertentu di Habib Rizik itu manas-manasi menurut saya. Sebelum adanya fenomena itu kan happy-happy saja sebenarnya, Mas. Kemudian tapi kan panasnya ini kan bermula dari pernyataan satu tokoh terhadap calon yang diusung sebagai calon pahlawan, katakan begitu. Tetapi ini kan pernyataan yang tidak bisa berdiri sendiri, Mas. Memiliki rentetan keterkaitan relasional dengan fenomena-fenomena yang mengitari ini, Mas. Secara hermeneutika itu ada fenomena kontekstual yang menyebabkan munculnya teks salah satu tokoh dengan menyebut nama hewan. Ini sebenarnya kan antara wacana dan konter wacana dan tumpang tindihnya wacana ini. Nah, sebenarnya itu dikembalikan saja kepada pernyataan tokoh agar ngerem untuk tidak saling mencaci dan kembalikan pada aspek ilmiah, didukung dengan pidato Menteri Agama mengawal diskursus ini, didukung dengan pidato tokoh-tokoh pemerintah mengawal diskursus ini, bukan berpihak. Yang menjadi problem ini kan munculnya keberpihakan dari tokoh-tokoh pemerintah dalam diskursus nasab ini. Maka sebelum adanya keterlibatan tokoh-tokoh pemerintah dalam diskursus nasab ini kan asik, Mas. Mas Yusuf mengawal dengan podcast-podcastnya. Nah, mulai panas ini kan sebenarnya ada latar belakang kelompok ekstrim yang mencoba memanasi fenomena ini. Oke, sebagai sebuah kasus misalnya adanya fenomena pengusulan sebagai calon pahlawan. Ini kan sehat, tidak apa-apa, Mas. Wajar kelompok Al-Khairiyah mengusulkan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai calon pahlawan itu menurut saya normal dan wajar, Mas. Dan wajar juga masyarakat mengkritisi. Dan ini kan asik, Mas, sebagai proses dialektika antara orang yang mengkritisi calon pahlawan dengan kelompok yang mengajukan sebagai calon pahlawan. Ini normal menurut saya, Mas. Yang tidak normal itu ketika ada kelompok ekstrim yang menjadi dalang fenomena diskursus ini seolah-olah harus menjadi konflik. Dan sampai munculnya ceramah-ceramah yang menyerukan untuk perang, mengasah golok, dan fenomena yang disetel Mas Yusuf itu tadi juga di Madura misalnya, Mas. Bahkan di Madura itu tidak kalah lebih mengerikan lagi, bahkan bawa pedang dan terang-terangan ancamannya itu tidak kalah mengerikan. Kalau di Banyumas itu kan menurut saya sebagai bentuk apel, Mas. Apel yang masih sehat menurut saya. Tapi kalau di Madura ini kan bukan apel lagi, tapi betul-betul dengan ungkapan-ungkapan yang saya tidak mau mengulang, nanti khawatir di framing nanti, Mas. Oke, makasih Mas Yusuf. Baik, menurut Anda ini apakah mungkin ya islah atau masih mungkin dilakukan antara pihak-pihak yang berseteru ini antara yang pro dan kontra ini? Kalau melihat fenomenanya seperti sekarang. Masih sangat mungkin, Mas. Kita ini kan perlu membuat penyadaran kepada publik bahwa jangankan yang Islam, Muslim, kafir saja ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, Mas. Artinya orang kafir pun ada yang wajib untuk dilindungi kalau mereka tidak mengancam nyawa komunitas masyarakat, termasuk komunitas masyarakat Muslim. Ini kan ada sesat logik, sesat konsep keislaman pihak-pihak tertentu yang menyerukan perang seolah-olah ada Muslim harbi. Kan nggak ada Muslim harbi itu kan nggak ada, Mas.
Enggak. Iya, Lah, iya. ceramah-ceramah kelompok-kelompok tertentu yang mengajak perang, asah golok, itu kan mereka eh, telah memunculkan satu alam bawah sadar yang sebenarnya di sana seolah-olah itu ada konsep Muslim Harbi. Tidak ada Muslim Harbi, tidak ada. Itu kelompok takfiri yang ingin merusak Islam menurut saya, Mas. Jadi kalau ada orang berserban, berimamah, mengajak perang sesama umat Islam, itu mereka punya konsep Muslim Harbi. Seolah-olah ada umat Islam yang menjadi sasaran peperangan yang akan mereka gelorakan. Ini kan problem. Nah, ini sudah kelompok ekstrim menurut saya ini, Mas. Lah, ketika ini menjadi pendorong adanya fenomena konflik dalam diskursus nasab ini, sebenarnya kan jelas dalangnya. Dalangnya adalah mereka yang memunculkan konsep Muslim Harbi secara nyata, real di lapangan, mengajak orang untuk perang. Dan ini adalah kesesatan yang nyata dan berbahaya sekali, Mas ini. Oke, ya. Baik, saya sepakat bahwa diskursus nasab ya, polemik nasab itu adalah menjadi sebuah kajian akademik karena di situ ada epistemologi, ada kemudian konsep-konsep kesejarahan dan sebagainya. Ini yang menjadi muncul perlawanan bahwa perlawanan sehingga pro kontra seperti ini. Saya langsung ke Dr. Soleh. Dr. Soleh, apa pendekatan paling bijak agar nasab tetap dihormati ya? Kemudian tapi tidak menjadi sebuah konflik, dan seperti apa idealnya negara hadir dalam konflik seperti ini sebagai penengah, pengatur, atau hanya pengamat? Pertama adalah negara harus memfasilitasi dalam konteks mengambil alih isu ini, itu harus ya. Dan Menteri Agama Nasruddin Umar telah memulai itu dengan luar biasa di podcastnya Roma Irama itu. Sebenarnya kan kita tinggal mengikuti roadmap aja itu, gitu kan. Nah, dan harus diingat bahwa leading sektor terkait policy keagamaan negara itu adalah Menteri Agama, bukan menteri-menteri lain atau bukan lembaga lain. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya setuju dengan Kiai Ubaidillah tadi, dari mana ini dimulainya agar tetap produktif. Ya kalau dalil dijawab dengan dalil, teori dijawab dengan teori, konsep dijawab dengan konsep, referensi dijawab dengan referensi, tesis dijawab dengan tesis. Itu hal yang sifatnya lumrah dalam diskusi, dalam perdebatan yang nuansanya akademik. Tidak kemudian digeser ke akar rumput, teori, tesis, data, kemudian dilawan dengan provokasi, dilawan dengan menunjukkan senjata tajam. Ini beda kasus, beda konteks. Nah, kemudian yang ketiga, ya ada baiknya lagi-lagi tokoh-tokoh itu cooling down, tidak bicara apapun mereka adalah pejabat publik, meski itu pendapat pribadi, tapi orang kemudian cenderung melihat bahwa dia emblem yang melekat di dirinya itu adalah pejabat negara, baik pejabat agama maupun pejabat dalam konteks kementerian. Nah ini menurut saya agak memperkeruh situasi ya, bahwa awalnya ini adalah misal tadi Kiai Ubed menyebut, Kiai Fuad Peret yang menyebut ini itu adalah bagian dari kontra narasi, karena sebelumnya para habaib, sebagian habaib juga menyebut nama-nama yang menurut saya tidak pantas, kan gitu. Nah, untuk itu maka kemudian masing-masing harus ingat bahwa janganlah negara itu mengambil alih tugas ulama, tugas habaib, tugas kiai, memberi mauidhah hasanah, memberi pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan moral, pesan-pesan etis. Nah, kalau kemudian negara mengambil pesan-pesan itu, kemudian ulamanya, habaibnya, pengikutnya itu adalah konflik, ini kan agak lucu. Padahal tugas mereka di tengah-tengah masyarakat adalah bagian dari penyelesai konflik, solusi, resolusi, dan semacamnya itu. Bukan bagian dari atau bukan mendorong untuk berkonflik, ngeblok, provokasi, dan semacamnya. Jadi mauidhah hasanah itu menjadi tugas utama kiai, tugas utama habaib, tugas utama para ulama. Nah, terutama mauidhah hasanah terkait dengan hal yang sifatnya krusial, sifatnya dilematis tentang konflik habaib ini, isu tentang manusia paling mulia di jagat raya, paling mulia sepanjang masa.
Masa sih kita mendiskusikan beliau, menghormati Rasulullah, kemudian dengan cara-cara yang sebenarnya itu bukan menjadi pola, bukan menjadi standar baku kita. Nah, kalau standar baku kita itu kan, ya sudah, kalau kita mau diskusi yang baik, negara memfasilitasi di situ. Bukan negara malah melerai orang-orang yang biasanya itu bicara soal kebaikan. Negara melerai orang-orang yang biasanya adalah memberi mau'idhah hasanah. Negara melerai konflik yang isinya adalah orang-orang baik memperebutkan tentang manusia paling suci. Ini kan agak lucu sebenarnya. Nah, bagaimana caranya itu? Ya dikembalikan kepada kesadaran pribadi masing-masing. Kalau menurut saya sih, bahwa keyakinan seseorang itu bagian dari dzurriyyah Rasul atau bukan, kembalikan pada masing-masing keyakinan masing-masing. Mereka bisa mempersepsi, mereka bisa berinteraksi, mereka bisa menilai, oh ini adalah keturunan Rasulullah yang ori, ini adalah yang KW, ini adalah yang ngaku-ngaku. Itu sebenarnya kan publik bisa merasakan, bisa mempersepsi, bisa menilai dengan interaksi yang terjadi. Jadi bisa saja bahwa kenapa Pak Nusron itu begitu dalam masuk dalam konflik ini, bisa saja bahwa Pak Nusron pengalaman hidupnya itu adalah mendapat keberkahan dan itu empirik sifatnya, terjadi kesehari-harian. Kita juga tidak bisa menyalahkan 100% Pak Nusron. Tapi Pak Nusron juga tidak bisa menyalahkan orang-orang yang berkeyakinan berbeda dengan Pak Nusron. Maka disinilah kedewasaan itu menjadi penting, kejernihan itu menjadi dihajatkan, dan diskusi-diskusi itu menjadi niscaya. Tetapi yang produktif, konstruktif, seperti yang Ki Ubed tadi menyebut, bahwa dalil dijawab dengan dalil, konsep dijawab dengan konsep, teori dengan teori, bukan kebalikannya. Mungkin itu Mas Yusuf. Ya, saya setuju bahwa era 90-an itu era di mana sistem kritisme itu muncul ya di kampus-kampus. Ada sosok Nurhalis Majid mendekonstruksi tentang apa pemikiran keislaman atau syariah gituan. Itu hal yang menurut saya itu menarik tentang pluralisme, dan itu menjadi dinamika menurut saya hidup di situ. Abad sekarang ya, era sekarang saya melihat bahwa karya Kiai Imad itu layak untuk menjadi sebuah diskursus, bukan penghakiman. Ini yang saya amati, bahwa kajian Kiai Imad itu jangan dijadikan sebuah penghakiman baik yang pro dan yang kontra, tetapi bagaimana kajian Kiai Imad menjadi sebuah diskursus dari kedua belah pihak. Katakan yang pro ya bahwa ini ternyata seperti ini gitu kan hasilnya, dan yang kontra memang terjadi penemuan seperti itu. Baik, saya pertanyaan selanjutnya, Dr. Soleh, apa Anda yakin ini istilah kedua belah pihak di dalam satu forum kembali untuk berdiskusi? Saya mencoba untuk itu, bagaimana menghadirkan Kiai Imad diskusi, kemudian Habib Rizik ini sangat saya memimpikan ini setelah gagal di UIN, ya, UIN Jakarta, UIN Wali Songo. Bagaimana menurut Anda, Dr. Soleh? Iya, walaupun menurut saya itu agak prematur ya, karena yang pertama adalah cooling down dulu. Nah, setelah cooling down, baru kemudian kita diskusi agak terbuka, gitu. Nah, kalau diskusi agak terbuka aja, kemudian tidak bisa diselenggarakan, tidak bisa dilaksanakan, baik di kampus, apalagi di luar kampus. Nah, terus bagaimana ini? Masa kita yang bicara soal moralitas, kita bicara soal nilai-nilai, kita bicara soal etika-etika tentang keluhuran Rasulullah, kemudian tidak bisa ketemu dalam satu meja. Makanya kemudian ini kan tantangan bagi teman-teman yang membiasakan dalam tradisi tadi Ki Ubed menyebut bahsul masail, atau di tingkat pesantren itu adalah syawir, bahsul masail itu kan intinya adalah mendiskusikan atau bahkan mendebatkan sesuatu yang sifatnya krusial dan butuh jawaban. Nah, kembali kepada Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin ini mengubah dalam tanda kutip atau menghadirkan suatu perspektif yang saya menyebutnya itu luar biasa ya, melebihi pemikir-pemikir atau tokoh-tokoh Islam sebelumnya, baik terkait tadi Mas Yusuf menyebut Nurhalis Majid, bicara soal pluralisme, bicara soal toleransi dan semacamnya, di awal-awal tahun 70-an, tahun 80-an dan semacamnya,
kemudian Gus Dur bicara soal pribumisasi Islam, dalam konteks ini tidak ada sebutan ustadz, tidak ada sebutan Habib, bahkan ya sudah kita nyebut kiai, kita nyebut Gus, bahkan Gus Mus itu menamakan masjid atau musolanya itu dengan pasujudan, tempat bersujud. Jadi tidak arabisasi dan semacamnya itu. Nah, kalau kemudian ada arabisasi, kemudian saya, Kang, saudara menjadi menjadi antum dan semacamnya itu. Nah, tapi kemudian itu berefek kepada tradisi-tradisi luhur kita, budaya-budaya luhur kita. Dulu kita ini berbeda, bahkan Kiai Hasyim pernah berbeda dengan Kiai Hasyim pendiri NU, berbeda dengan Kiai Hasan pendiri Persis, Persatuan Islam Bangil, bicara soal antara halalnya kodok dan halalnya kerbau gitu kan. Saking kerasnya itu sebutan-sebutan, Kiai Hasan menyebut bahwa berarti Kiai Hasyim kalau menghalalkan kerbau, Kiai kerbau dong. Kemudian Kiai Hasyim menyebut Kiai Hasan kalau menghalalkan kodok berarti Kiai kodok dong gitu. Itu hal biasa sebenarnya. Tetapi itu konteksnya adalah bukan kriminal atau kriminalisasi. Itu konteksnya perdebatan ilmiah gitu loh. Jadi kalau Kiai Ubed tadi menyebut ini adalah counter wacana, Kiai Hasyim dan Kiai Hasan Bangil, Kiai Hasan Persis sudah mencontohkan itu dan baik-baik saja. Gitu loh. Makanya kemudian jangan ditarik ke sana kemari, jangan diprovokasi apalagi oleh tokoh-tokoh yang dia adalah label negaranya kuat. Jangan diprovokasi oleh tokoh-tokoh yang keulamaannya itu dilabelkan oleh negara dalam majelis ulama. Kita harus cooling down, menetralisir ini, membimbing umat. Tugas mereka itu membimbing, mengedukasi, dan menegakkan kembali bahwa habaib, kiai, ulama itu fungsinya adalah mau'idhah hasanah. Jangan sampai orang mau'idhah hasanah memberi penuturan yang baik, contoh yang baik, pesan yang baik, kemudian menjadi dituturi, dinasihati. Kan nggak lucu kalau negara menasihati habaib, negara menasihati kiai dan ulama, ini kan geli kita jadinya. Apalagi gitu. yang menasihati Bung Soleh ya. Apalagi yang menasihati Soleh Basari, ini kan gimana? Soleh Basari menasihati Nusron Wahid, ya, Menteri ATR BPN, atau menasihati Profesor Asrul Niam, Ketua Majelis Fatwa MUI, ya, ini kan lucu gitu. Ya gitu. Ya, dokter, apa yang paling Anda khawatirkan jika konflik ini dibiarkan berlarut-larut ini? Iya, ini kan masyarakat kita ini sumbu pendek ya, mudah disulut. Kalau kemudian para tokoh, para pejabat negara, para ulama dengan label yang melekat di dirinya itu turun provokasi, jadi barang ini banyak yang mau beli, gitu loh. Ini berbahaya ini. Makanya kemudian harus ada yang meneriakkan resolusi seperti Kiai Ubedillah tadi, resolusi konflik, atau seperti yang disampaikan oleh Yusuf Mar, cooling down. Kita harus mendorong semua pihak untuk bukan menjadi bagian dari konflik ini, tapi kita harus mendorong semua pihak untuk melerai konflik ini. Biarkan kembali kepada kesadaran pribadi-pribadi, biarkan kembali kepada kegiatan ilmiah yang intinya diskusi, dialog, adu data, adu teori, adu ayat, barulah ini konstruktif. Jangan sampai negara terlibat terlalu jauh, apalagi negara berfungsi sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai habaib, nuturi kiai, nuturi habaib. Nah, ini ngeri kalau seperti itu. Ya, menarik pertanyaan yang sama, Ki Ubed. Apa yang Anda khawatirkan ketika ini polemik ini berlarut-larut, dan kapan ini sebetulnya selesainya? Speaker Anda, Ki Ubed. Sebenarnya dalam awal diskursus nasab itu indah kok Mas Yusuf. Yang menjadi problem kan seperti yang disebutkan oleh Dr. Soleh tadi, ada keterlibatan pihak-pihak tertentu yang membawa simbol pemerintah negara dalam diskursus ini. Jadi seolah-olah itu malah manas-manasi gitu loh Mas. Terlibat memihak salah satu pihak sebenarnya. Didukung di sana ada ormas yang secara historis sudah sangat masyhur sebagai ormas yang ekstrim untuk ikut berbicara, sehingga seolah-olah memang konflik ini itu semakin memanas. Sebenarnya kalau mengikuti alur pada suka,
membiarkan ini dalam diskursus akademik itu menarik sebenarnya, Susul. Bisa untuk edukasi kepada masyarakat. Artinya memang ini mungkin sudah sebagai qadarullah, Mas, sebagai kuasa Allah. Kebetulan juga ada film di Malaysia, film bid'ah, itu ternyata penontonnya juga membludak, Mas. Ini memang sebagai sebuah fenomena yang sudah disadari masyarakat dunia terkait dengan hegemoni klan tertentu di tengah masyarakat yang memang harus distandarkan, diegaliterkan, disetarakan dengan komunitas secara luas, Mas. Karena Islam ini itu kan agama kesetaraan, agama kemanusiaan, agama keadilan, dan agama yang membebaskan dan mencerahkan. Sehingga memang siapapun tidak boleh hegemonik. Siapapun tidak boleh menciptakan kelas secara hegemonik. Kelas sosial itu ada sebagai sebuah realitas, tapi jangan diciptakan secara hegemonik oleh personal atau oleh kelompok-kelompok tertentu. Memang dalam wilayah sosial itu ada yang namanya sebagai pegawai negeri, ada pedagang, ada petani, ada tenaga profesional. Ini kan bentuk kelas yang sebenarnya alamiah, Mas. Tapi jangan diciptakan untuk menghegemoni kelompok-kelompok tertentu, diciptakan oleh personal tertentu atau kelompok tertentu atas kelompok tertentu. Itu jangan sampai terjadi, Mas. Sebenarnya ada kelompok-kelompok yang mencoba membuka diskusi ini dalam konteks tesis Kiai Imad, didukung oleh banyak pihak. Banyak pihak yang mendukung tesis ini kan sebenarnya mereka yang sedang haus kesetaraan, Mas. Ya udah, dibiarkan aja dalam bentuk diskursus yang mengarah kepada kesetaraan. Pemerintah ngawal saja. Kalau sekiranya ada kelompok-kelompok ekstrim yang memantek untuk kekerasan, untuk konflik, untuk peperangan, pertumpahan darah, itu pemerintah harus segera menghentikan itu. Jangan malah sebaliknya. Makanya kayak sebuah lelucon, Mas. Pihak kepolisian ikut pidato di kelompok tertentu, kemudian ada menteri pidato di kelompok tertentu, ada MUI pidato untuk menguatkan kelompok tertentu. Nah, ini kan jadi problem yang kemudian malah meluas menurut saya, Mas. Terima kasih. Baik, ini Mas Taufik bagaimana nih? Kok munculnya nih di bagian terakhir ini? Monitor Mas Taufik? Halo? Mas Taufik? Bisa dimonitor ini Mas Taufik? Sebetulnya saya ingin berbicara dengan Mas Taufik tentang kajian hukumnya itu ya. Mas Taufik, halo? Kayaknya nih ada problem ini pemirsa. Halo, ini mana? Saya kabar tidak bisa muncul, tapi suara masuk nggak suara? Oh, suara masuk ya, silakan, oke. Enggak, masalahnya aku diblokir dari Mas Yusuf. Enggak diblokir ini. Jadi kalau di web saya ada apa? Ya, the host has blocked your from entering the studio. Loh. Oke. Enggak diblokir ini, enggak ada mungkin problem ini. Baik, Mas Taufik. Ini kalau ini berlalu dari kacamata hukum Anda bagaimana nih? Oke. Dari kacamata hukum Anda bagaimana? Halo. Apa yang perlu disoroti yang tadi? Halo, masuk suara saya ya? Ya, masuk ya. Dari perspektif hukum, Anda memandangnya seperti apa ini tentang polemik ini? Silakan. Terkait dengan provokasi itu ya. Silakan. Halo, ya. Jadi pada yang perlu saya analisis dari aspek mananya nih? Mas Taufik, ini kan polemik nasab itu sudah masuk ya. Sekarang itu dalam konflik sosial menurut saya, saling melapor sana sini gitu ya. Kemudian juga tak kunjung usai. Nah, menurut Anda ini bagaimana nih dari perspektif hukumnya ini? Ini fokus ke masalah nasabnya atau terkait dengan huru-hara yang disebabkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang memberikan peluang untuk terjadinya proses hukum dan ada provokasi dari Rizik sama si Bahar atau gimana?
Ya, mungkin Anda tidak mengikuti Mas Taufik ya, tidak ini agak sulit ini kan ya, di diskusi kita. Iya, ini agak Jadi, gitu ya. Oke. Nanti kita sambung kembali ya. Takutnya nggak ini tidak sinkron dengan tema ini. Baik, pemirsa Marasuah TV, setelah hampir 1 jam menyimak diskusi yang cukup hangat bahkan membara tentang polemik nasab yang tengah menjadi perhatian publik, kita sadar satu hal penting, bahwa perbedaan itu wajar, tapi cara menyikapi perbedaan itu yang menentukan martabat kita. Saya setuju bahwa isu nasab bukan semata persoalan silsilah, tapi juga menyangkut harga diri, kehormatan, bahkan stabilitas sosial. Maka jika tidak disikapi dengan hati-hati dan kepala dingin, kita bisa menjadi api yang membakar ukhuwah kita sendiri. Dari diskusi malam ini kita bisa menarik beberapa benang merah. Satu, bahwa kritik tidak selalu berarti kepanjian. Dan bahwa islah rekonsiliasi selalu mungkin, selalu ada niat baik dan keberanian untuk mengedepankan masalah umat. Kami mengajak semua pihak untuk menahan diri, menjaga lisan, menjaga jempol, dan menjauhkan ruang publik dari narasi-narasi yang memecah. Jangan biarkan perbedaan menghancurkan keutuhan, karena Islam dibangun di atas ilmu, akhlak, dan kasih sayang, bukan amarah. Terima kasih kepada narasumber Dr. Soleh Basari, kemudian juga Mas Taufik dan Ki Ubedillah. Semoga apa yang disampaikan malam ini kita membuka ruang-ruang baru bagi perdamaian, pemahaman, dan persatuan. Saya Yusuf Mares, mohon maaf jika ada kehilapan dalam memandu diskusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.